berita hoax tuh bisa menyebar dalam waktu yang super singkat. Kadang cuma lewat komentar atau repost aja tuh videonya udah rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nan On Air. Bersama saya, Naya Ralika Khairunisa, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih, dalam obrolan yang sangat seru dan bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja masa kini. Apa tuh ya kira-kira? Topiknya yaitu literasi digital. Topik yang sangat penting di era yang serba online seperti sekarang ini. Dan tentu saja, saya tidak mungkin sendirian karena saya akan ditemani ngobrol dan berdiskusi bersama 3 narasumber. Yang pertama ada Aca Aufaka Abigail Septiano. Halo. Yang kedua ada Siva Adela Valencia. Dan yang terakhir ada Juno Boy Satria. Halo semuanya. Pelan-pelan. Itu tuh tolong ya. Iya, Halo, Mas. Santai, Mas. Nah, oke. Jadi silakan kalian bisa perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo semuanya, saya Juno Boy Satria. Saya senang banget bisa diajak ke podcastnya dan on air. Hai semuanya, saya Siva Adela Valencia. Makasih banyak udah ajak aku ke sini. Menurutku, pembahasan tentang literasi digital ini sangat penting. Apalagi buat kita yang hampir setiap hari ber-HP. Halo semuanya, saya Aca Aufaka Abigail Septiano dan aku juga senang banget bisa berbagi pandangan tentang pentingnya dari pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang ini informasi di media sosial tuh menyebarnya tuh cepet banget. Dalam hitungan detik saja, sebuah berita bisa langsung viral. Tapi gak semua berita yang kita lihat itu bisa langsung dipercaya kan? Bener banget. Kadang berita yang muncul di FYP kita itu kelihatan yang meyakinkan. Padahal bisa jadi itu berita palsu atau hoax. Iya, bahkan banyak banget orang yang langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Kadang cuma baca judulnya aja udah langsung disebari. Nah, itu dia masalahnya. Kita seringkali kurang teliti dan nggak berpikir panjang sebelum klik bagikan. Padahal dampaknya itu besar banget. Bener banget, apalagi di platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Berita hoax tuh bisa menyebar dalam waktu yang super singkat. Kadang cuma lewat komentar atau repost aja tuh videonya udah rame. Nah, masalahnya nih ya, kalau kita gampang percaya sama berita hoax dan langsung menyebarkannya begitu saja, kita bisa aja jadi bagian dari penyebar informasi palsu itu sendiri. Ya, dan itu bisa menimbulkan salah paham antar orang, bahkan kebencian. Ada loh kasus yang sampai dimusuhi cuma gara-gara berita palsu yang tersebar di WhatsApp, grup WhatsApp. Maka dari itu, penting banget buat kita punya kemampuan literasi digital. Artinya, kita harus tahu cara mencari, memahami, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Setuju. Dengan literasi digital, kita bisa lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Kita juga bisa membantu orang lain supaya nggak ikut tertipu. Kalau ngomongin soal hoax begini, aku jadi ingat satu pengalaman. Waktu itu, aku lihat postingan yang bilang ada artis terkenal ditangkap polisi. Wah, heboh banget pokoknya berita itu. Tapi setelah aku cek di situs berita resmi, ternyata itu semua cuma hasil editan. Aku juga pernah. Waktu itu aku langsung percaya dan bahkan sempat membagikannya ke teman-teman. Ternyata berita nggak benar itu sudah dari lama banget. Ternyata setelah aku cek itu hoax. Waktu itu aku juga pernah ada berita soal aplikasi berbahaya yang katanya bisa mencuri data. Aku panik dan langsung hapus aplikasinya. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata itu cuma kabar bohong dari akun nggak jelas. Aku juga pernah punya pengalaman mirip. Dulu
Aku baca berita soal gempa yang besar, yang katanya bakal terjadi minggu depan. Padahal nggak ada sumber ilmiahnya sama sekali. Dari situ, aku sadar pentingnya cross-check informasi, apalagi yang sifatnya menakutkan atau provokatif. Nah, pengalaman-pengalaman kayak gitu banyak banget dialami anak muda sekarang. Aduh, kayaknya kalian udah mulai serak nih ya. Ya, kering banget gatal Jadi nih. padahal Yaudah. baru beberapa menit ini. Mau kopi gak? Kopi-kopi. Oh, boleh itu. Saya ambilin dulu ya guys. Ah, ya boleh apa? Seru banget. Gimana Mas Joni? Lancar, alhamdulillah. Kalian ada juga. Alhamdulillah. Kebetulan saya sudah buka usaha sih. Ya, Masya Allah. Ada. Kopi sudah datang. Waduh, terima kasih banyak. Nih ya. Ini boleh diminum dulu deh biar lebih santai juga. Lu repot-repot kalian. Waduh, makasih. Waduh, makasih banyak lu. Sudah cukup? Nah, sudah segarin. Langsung saja kita lanjut ya guys. Lanjut. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang tadi kita sharing, banyak dan dari situ kita bisa belajar untuk lebih kritis ya. Ya, Oke, sekarang kita bahas solusinya. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan biar gak mudah tertipu oleh berita palsu? kalau menurut saya kita harus periksa sumber berita dahulu, pastikan itu dari situs yang resmi, misalnya dari media terpercaya atau akun lembaga pemerintah. Jangan cuma percaya dari judulnya saja. Kita juga harus baca sampai selesai. Jangan cuma lihat judulnya aja. Bahkan berita yang judulnya clickbait banyak banget yang kelihatannya heboh. Padahal isinya nggak seperti itu. Kalau aku penting banget buat bedain opini dan fakta. Kadang orang nulis pendapat tapi dibungkus seolah-olah itu fakta. Nah, kita harus bisa memilah mana yang objektif dan mana yang cuman pendapat pribadi. Setuju banget sama pendapat kalian. Selain itu, kita juga bisa bikin program edukasi literasi digital di sekolah. Misalnya dengan kampanye #bijak bersosmed, lomba poster anti hoax, atau kelas singkat tentang cara memverifikasi berita. Itu bagus. Kita juga bisa kolaborasi dengan guru atau ketua OSIS buat adain seminar kecil-kecilan tentang bahaya hoax dan pentingnya berpikir kritis di dunia digital. Benar banget. Bahkan kita bisa bikin konten edukatif di media sosial, kayak video pendek atau infografis yang ngajarin cara mengenali berita palsu. Dan jangan lupa, kita harus jadi contoh. Kalau kita bijak dan sopan dalam bermedia sosial, orang lain juga bisa ikut meniru. Nah, jadi intinya menjadi pengguna internet bukan cuma soal mengikuti tren, tapi juga soal menjadi cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyaring informasi. Betul banget. Yuk jadi generasi muda yang tidak menyebarkan hoax dan berpikir kritis. Karena perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, sekecil apapun langkahnya, tetap berarti. Bersama-sama kita lawan berita hoax dan sebarkan hal-hal yang bermanfaat di dunia digital. Wah, obrolan hari ini seru banget ya. Ya, seru banget. Wah, Banyak seru banget hal yang bisa kita pelajari tentang literasi digital. Sebelum kita tutup podcast pada kali ini, aku mau kasih sedikit pantun nih. Nanti kalian bilang cakep ya guys. Ya.